Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi berdosen Ibu Yustiti Asmaranti SMSI dan teman-teman sekalian. Pertama-tama kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Kajian Komprehensif Implementasi PSAK 201 dan PSAK 207 terhadap laporan keuangan PT Unusa Tbk tahun 2023. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas Project Based Learning untuk mata kuliah AKN 1. Dalam kajian ini, kami menganalisis bagaimana PT Unusa Tbk menerapkan standar PSAK 201 dan 207 pada laporan keuangannya, serta dampak implementasi tersebut terhadap transparansi dan kualitas informasi keuangan yang disajikan. Adapun alur presentasi yang akan kami sampaikan hari ini dimulai dari penjelasan singkat mengenai konsep dasar yaitu kerangka konseptual dan pengantar PSAK 201 dan 207, dilanjutkan dengan profil singkat perusahaan, overview kinerja keuangan, implementasi standar akuntansi, hingga kesimpulan dan refleksi pembelajaran. Presentasi ini akan dibawakan oleh 4 anggota kelompok kami, yaitu Azalia Salsabila dengan NPM 2411031009, Brigita Alessandra Chelsea Santana dengan NPM 2411031019, Aurelia Sofia Lesmana dengan NPM 2411031080, dan Angelis Suryaning Jonathan dengan NPM 2411031143. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi hari ini. Untuk itu, saya persilakan kepada Birgita untuk menyampaikan bagian pertama. Pengertian dari kerangka konseptual, konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pemakai lainnya guna mendukung pengambilan keputusan ekonomi. PSAK 201 yaitu mengatur tentang penyajian laporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, fokus pada keterandalan, relevansi, dan keterbandingan informasi. Lalu PSAK 207 ini mengatur penyusunan laporan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk memberikan gambaran arus kas aktual. Lalu selanjutnya ada profil perusahaan, yaitu nama PT-nya adalah Elnusa Tbk, bidang usahanya itu jasa energi terimigrasi di sektor migas dan non-migas. Tanggal berdirinya itu adalah 25 Januari 1969. PT Elnusa ini memiliki visi yaitu menjadi perusahaan layanan energi terkemuka yang menyediakan solusi total. Lalu ada unit bisnis yaitu jasa hulu migas, distribusi dan logistik energi, dan jasa penunjang migas. Logo Elnusa ini menggambarkan tentang konsep circular energy melalui huruf E yang mencerminkan ruang lingkup bisnis perusahaan di bidang jasa energi, gradasi ketebalan garis mencerminkan kecepatan inovasi berkelanjutan dan pengembangan SDM, dan lalu ada profesionalisme. Nah, ini tuh mereka di PT Elnusa ini tuh ada warna logo. Warna logogram mencerminkan karakteristik dan nilai-nilai inti dari perusahaan Elnusa, yaitu ada hijau. Hijau itu yang berarti bersih, merah itu yang berarti saling menghormati, dan biru yang berarti sinergi. Lanjut, ada tentang overview kinerja keuangan aset lancar. Aset lancar pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 15,5%. Lalu ada aset tidak lancar, yaitu pada tahun 2023 tercatat mencapai 3,5 triliun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 3,5 triliun terjadi penurunan, yaitu 1,5%. Lanjut ke aset tetap. Aset tetap ini perseroan pada tahun 2023 mencapai 1,9 triliun, yaitu berarti naik 10,2%. Lalu total aset. Elnusa membukukan aset mencapai 9,6 triliun, yaitu naik sebesar 8,7% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 8,8 triliun. Kenaikan aset disebutkan oleh meningkatnya kas dan setara kas piutang usaha, persediaan, dan aset tetap. Lalu ada kas dan setara kas, yaitu terjadi kenaikan 25,4%. Kenaikan kas dan setara kas terutama disebabkan oleh percepatan collection periode dari 88 hari di tahun 2022 menjadi 87 hari di tahun 2023. Lanjut ada piutang usaha, terjadi kenaikan 3,1%. Kenaikan disebabkan oleh peningkatan aktivitas di tahun 2023 nih, yang mengakibatkan pertumbuhan revenue dari tahun sebelumnya. Di overview kinerja keuangan ini ada pendapatan, yaitu total pendapatan terjadi kenaikan 2,1% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan baik di jasa hulu migas terintegrasi dari jasa penunjang migas. Terintegrasi dan jasa penunjang migas. Lalu ada beban, yaitu terjadi kenaikan 107%. Kenaikan biaya disebabkan oleh adanya rugi selisih kurs. Selain itu, adanya peningkatan beban keuangan seiring dengan peningkatan beban bunga bank di tahun 2023. Lalu ada liabilitas, yaitu adalah total liabilitas Elnusa tercatat menjadi 5,2 triliun, yaitu yang berarti naik sebesar 9,8% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,7 triliun. Kenaikan disebabkan peningkatan utang usaha dan beban yang masih harus dibayar. Lanjut ada ekuitas. Pada tahun 2023, total ekuitas Elnusa tercatat mencapai 4,4 triliun. Berarti naik 7,3% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,1 triliun. Kenaikan ekuitas seiring dengan peningkatan laba perusahaan. Baik, sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Birgita atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi di bagian arus kas. Pada aktivitas operasi, pada tahun 2023, aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 4,9% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya penerimaan restitusi pajak. Sebaliknya, pada aktivitas investasi justru mengalami kenaikan sebesar 25,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena adanya pembelian untuk investasi baru perusahaan. Sementara itu, pada aktivitas pendanaan menurun sebesar 18,7%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pinjaman bank sebesar 49,5%, karena kebutuhan pendanaan perusahaan sudah terpenuhi dari dana internal perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis penting yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan data laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ada beberapa rasio utama yang menjadi sorotan. Yang pertama adalah margin laba usaha. Tahun ini terjadi kenaikan margin laba usaha sebesar 30%. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua adalah return on equity atau ROE. ROE naik sebesar 24%. Kenaikan ini mengindikasikan efisiensi keuangan yang lebih baik serta nilai lebih tinggi bagi para pemegang saham. Yang terakhir adalah return on asset atau ROA. Pada tahun 2022, ROA perusahaan sebesar 4,28% dan naik menjadi 5,24% pada tahun 2023. Ini menandakan adanya peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, kita beralih ke bagian implementasi standar akuntansi. Perusahaan telah menetapkan yang pertama adalah PSAK 201. Dalam laporan keuangan PT Nusa Tbk, kebijakan akuntansi untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban telah disesuaikan dengan PSAK dan diungkapkan dalam catatan laporan akuntansi keuangan atau CLAK. Pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan 5 langkah analisis yang diungkapkan dalam CLAK. Yang kedua adalah PSAK 207. Pengakuan arus kas diatur sebagai berikut. Yang pertama, arus kas diakui berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas akrual. Yang kedua, untuk aktivitas operasi, arus kas dicatat saat terjadi penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok atau karyawan. Yang ketiga, untuk aktivitas investasi, arus kas dicatat saat perusahaan membeli atau menjual aset tetap. Dan yang terakhir, untuk aktivitas pendanaan, arus kas dicatat saat perusahaan menerima atau membayar pinjaman, menerbitkan saham, atau membayar dividen. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Azalia Salsabila. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai implementasi PSAK 201 dan 207 dalam aspek pengukuran atau measurement. Dalam aspek pengukuran, dalam PSAK 201 itu mengacu pada bagaimana nilai transaksi keuangan dihitung atau diestimasi untuk dimasukkan dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan PT Nusa Tbk, itu aset tetap diukur dengan biaya perolehan atau nilai wajar jika menggunakan model revaluasi. Nah, ini nantinya dapat kita temukan dalam laporan keuangan PT Nusa Tbk bagian catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, liabilitas seperti utang usaha dan pinjaman diukur berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasikan. Kemudian yang terakhir, pendapatan diukur berdasarkan nilai transaksi yang dapat diandalkan dan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Contoh dalam laporan keuangan PT Nusa Tbk itu, jika PT Nusa membeli peralatan bor senilai 1 miliar, maka aset tetap diukur berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar yang akan diamortisasikan selama masa manfaat sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dan ini nantinya dijelaskan dalam bagian pengukuran nilai wajar pada CLAK. Selanjutnya, aspek pengukuran dalam PSAK 207 mengatur bahwa arus kas harus diukur berdasarkan nilai nominal tanpa memperhitungkan inflasi atau perubahan nilai waktu uang. Artinya, pencatatan arus kas dilakukan sesuai dengan jumlah kas yang diterima atau dikeluarkan tanpa melalui penyesuaian terhadap inflasi atau perubahan nilai waktu uang atau time value of money. Dalam laporan keuangan PT Nusa Tbk, arus kas diukur berdasarkan jumlah kas yang benar-benar diterima atau dikeluarkan selama periode tertentu. Dan di sini kami menyajikan contoh dalam laporan keuangan PT Nusa Tbk, di mana kami menyajikan salah satu bagian dari laporan arus kas yang menjelaskan mengenai arus kas dari aktivitas operasi. Dalam aktivitas operasi, penerimaan arus kas dari pelanggan tercatat sebesar 12 juta sekian, sedangkan pembayaran kas kepada pemasok atau kontraktor sebesar 9 juta sekian, serta pembayaran kepada karyawan sebesar 1 juta sekian. Pada akhirnya menghasilkan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 1.389.990. Dari seluruh pengukuran ini dilakukan menggunakan nilai nominal transaksi kas tanpa menyesuaikan inflasi, sesuai dengan standar PSAK 207 yang mengutamakan transparansi dalam pelaporan arus kas. Selanjutnya, implementasi PSAK 207 dan 201 dalam aspek pelaporan atau reporting. Pelaporan adalah proses penyajian informasi keuangan dalam format laporan yang sesuai dengan PSAK 1, penyajian laporan keuangan, dan standar lainnya yang berlaku. Dalam laporan keuangan PT Nusa Tbk, laporan keuangan harus mencakup laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CLAK.
Kemudian perusahaan wajib menyusun laporan keuangan dengan prinsip konsisten, relevansi, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai dengan PSAK 201. Contoh dalam laporan PT Elnusa Tbk itu, setiap tahunnya Elnusa harus menyusun laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar PSAK, termasuk penyajian total pendapatan, beban, laba bersih, dan arus kas perusahaan. Kemudian aspek pelaporan dalam PSAK 207 mengukur bagaimana laporan arus kas harus disusun dan ditampilkan agar memberikan gambaran yang jelas tentang arus kas perusahaan. Dalam laporan PT Elnusa Tbk, laporan arus kas disajikan menggunakan metode langsung yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara rinci. Selanjutnya, setiap kategori arus kas seperti operasi, investasi, pendanaan ditampilkan secara terpisah dalam laporan keuangan untuk transparansi. Dan yang terakhir, saldo kas di awal dan di akhir tahun ditampilkan dengan jelas, sehingga pengguna laporan dapat melihat perubahan kas selama periode tersebut. Kemudian contoh dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk itu disajikan kas dan setara kas pada awal tahun sebesar 1,65 triliun dan kas akhir tahun sebesar 2,07 triliun, di mana kas mengalami kenaikan sebesar 420,75 miliar. Selanjutnya implementasi PSAK 201 dan 207 dalam aspek pengungkapan atau disclosure. Dalam aspek pengungkapan dalam PSAK 201 mengharuskan perusahaan memberikan informasi tambahan yang membantu pengguna laporan memahami kebijakan akuntansi yang digunakan dan bagaimana angka dalam laporan itu dihitung. Dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk, pengungkapan mencakup kebijakan akuntansi utama seperti metode penyusutan aset tetap, metode pengakuan pendapatan, dan asumsi yang digunakan dalam estimasi akuntansi. Juga, jika ada perubahan dalam kebijakan akuntansi atau estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut akan diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Contohnya, dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk, jika Elnusa mengubah metode depresiasi aset tetap dari metode garis lurus ke metode saldo menurun ganda, maka hal ini akan diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu bagian catatan atas laporan keuangan, termasuk dampaknya terhadap laporan keuangan. Kemudian aspek pengungkapan dalam PSAK 207 itu mengharuskan perusahaan menyajikan informasi tambahan mengenai arus kas yang tidak terlihat langsung dalam laporan keuangan utama, seperti transaksi non-kas dan perubahan signifikan dalam arus kas. Dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk, metode penyajian laporan keuangan arus kas itu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, khususnya pada bagian tambahan informasi arus kas. Kemudian di sini kami menyajikan contoh dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk, bagian catatan atas laporan keuangan, lebih tepatnya bagian tambahan informasi arus kas, di mana di dalamnya mencantumkan transaksi signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas, seperti penambahan aset tetap melalui utang usaha sebesar 103 miliar pada tahun 2023. Selain itu juga di dalam bagian yang sama juga diungkapkan mengenai perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan yang menunjukkan bagian saldo liabilitas perubahan akibat arus kas, selisih kurs, dan transaksi non-kas lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari implementasi PSAK 201 dan PSAK 207 yang telah diterapkan oleh PT Elnusa Tbk di laporan keuangannya. Yang pertama, implementasi PSAK 201 oleh PT Elnusa Tbk yaitu 1. Mengakui transaksi sesuai standar akuntansi yang berlaku. 2. Mengukur nilai transaksi dengan metode yang tepat. 3. Menyajikan laporan keuangan sesuai format yang telah ditentukan. 4. Mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan agar laporan lebih transparan dan dapat dipahami oleh investor, kreditur, dan regulator. Jadi, dalam laporan keuangan PT Elnusa Tbk, implementasi PSAK 201 dapat ditemukan dalam bagian CALK atau catatan atas laporan keuangan, yang menjelaskan bagaimana transaksi diakui, diukur, dilaporkan, dan diungkapkan sesuai standar yang berlaku. Serta dalam laporan keuangannya, pada neraca, laporan laba rugi komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas yang susunannya telah sesuai dengan PSAK 201. Selanjutnya, kesimpulan dari implementasi PSAK 207 yang telah diterapkan oleh PT Elnusa Tbk di laporan keuangannya. Yang pertama, mengakui arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berdasarkan transaksi kas aktual yang terjadi selama periode pelaporan. 2. Mengukur arus kas berdasarkan nilai nominal tanpa memperhitungkan inflasi atau perubahan nilai waktu uang. 3. Melaporkan laporan keuangan konsolidasian dengan mengeliminasi saldo intragrup dan menampilkan kepentingan non-pengendali. 4. Mengungkapkan informasi tambahan terkait transaksi non-kas, perubahan saldo kas akibat selisih kurs, serta aktivitas pendanaan yang tidak langsung mempengaruhi arus kas. Dengan menerapkan PSAK 207, laporan keuangan Elnusa memberikan informasi yang lebih transparan kepada investor, regulator, dan pemegang saham, memastikan bahwa seluruh transaksi kas perusahaan tercermin dengan jelas dalam laporan keuangan. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari implementasi PSAK 201 dan PSAK 207 yang telah diterapkan oleh PT Elnusa Tbk di laporan keuangannya yaitu PT Elnusa Tbk menerapkan PSAK 201 dalam pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan transaksi keuangan guna memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
Pendapatan diakui berdasarkan pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Aset dan liabilitas diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi, serta informasi penting dijelaskan secara transparan dalam CALK. Dalam penyusunan laporan arus kas, PT Alnusa Tbk menerapkan PSAK 207 dengan metode langsung, mencatat transaksi kas secara aktual dan berdasarkan nilai nominal. Informasi terkait transaksi non-kas dan aktivitas pendanaan juga diungkapkan untuk memberikan gambaran yang jelas. Dengan penerapan kedua PSAK ini, laporan keuangan PT Alnusa Tbk menjadi lebih akurat, transparan, dan andal bagi investor, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Jadi, melalui kegiatan Project Based Learning atau PBL, dengan menganalisis laporan keuangan PT Alnusa Tbk berdasarkan PSAK 201 dan PSAK 207, kami memahami penerapan standar akuntansi dalam praktik nyata. PSAK 201 menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang terstruktur dan informatif. Sementara PSAK 207 membantu kami memahami penyusunan laporan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kegiatan ini melatih kemampuan analisis, berpikir kritis, dan menghubungkan teori dengan praktik, sehingga meningkatkan pemahaman akuntansi serta kesiapan menghadapi dunia kerja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami berharap melalui presentasi ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pentingnya penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan, serta bagaimana praktik tersebut dijalankan oleh perusahaan secara nyata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.